Halo Sobat Nime, sepertinya dalam video kali ini kita lanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng yang akan dihajar oleh si kampret King Min, ia dilindungi oleh seorang yang baru saja datang. Dan ternyata orang itu adalah Su Zongyu, yang merupakan murid elit dari Guild Wars Spiritis. Di sini King Min pun sangat kesal karena urusannya diganggu oleh Zongyu. Dan Zongyu juga mengatakan kalau ia memang harus ikut campur dan juga terlibat dalam urusan ini karena Chu Feng merupakan bagian dari Guild Wars Spiritis. Mendengar itu membuat si kampret King Min kesal dan ia juga melepaskan auranya. Tapi di sini Zongyu juga melakukan hal yang sama. Ditambah lagi Zongyu juga menggunakan persenjataan elitnya yang membuatnya kini sedikit lebih unggul daripada King Min. Melihat keduanya dalam tensi yang sangat tinggi dengan mengeluarkan seluruh kekuatan dan ditambah persenjataan elit, tentu saja hal ini membuat para panitia ketakutan. Para panitia ini pun tahu kalau mereka ini sangat kuat dan juga akan berdampak buruk jika mereka terlibat dalam pertarungan yang pastinya akan menimbulkan suatu kehancuran di puncak gunung jika itu terjadi. Dan tiba-tiba dari atas mereka ada seorang yang datang dan melepaskan seluruh kekuatannya juga. Dan BAM! Pria itu pun datang di tengah-tengah kedua orang jenius yang sedang dalam tensi tinggi tanpa lecet sedikit pun. Dan ternyata pria itu adalah Liu Zizun. Feng yang melihat kekuatan itu, ia bertanya skill apa yang digunakan oleh pria itu yang dapat membuat kedua orang itu pun langsung kircep. Gubo pun mengatakan kalau yang digunakan pria itu adalah teknik seni bela diri tingkat 8 yang merupakan teknik yang sangat-sangat jarang karena hanya dimiliki oleh dinasti Jiang dan juga prestigious villa. Di sini Zizu pun meminta maaf karena ia harus menghentikan pertikaian mereka. Ia harus melakukan hal ini karena ia tahu jika mereka berdua terlibat dalam suatu pertarungan, maka tempat ini pasti akan hancur. Dan ia akan sedikit kesulitan nantinya jika ia harus menjelaskan apa yang terjadi kepada kepala villa. King Min pun mengatakan kalau ia sebenarnya tidak ingin terlibat suatu pertarungan, tapi melihat ada seseorang pengacau di tempat ini yang telah melanggar aturan dari prestigious villa, tentu saja hal itu tidak dapat ia biarkan. Dan ia pun juga merujuk kepada seseorang, yaitu Chu Feng. Si kampret ini pun paham akan situasinya. Ia menghampiri Feng dan mengatakan kalau ia tidak tahu apa masalah Feng dengan si kampret Ji Bufan, yaitu si kampret yang telah Feng hajar di ujian sebelumnya. Tapi faktanya Feng telah membuat si kampret Bufan harus terluka parah dan hal itu terjadi di tempat ini. Si kampret ini pun menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini hanya dengan cara yang sederhana saja, dengan cara agar Feng meminta maaf kepada King Min, maka masalah ini pasti akan selesai. Mendengar hal itu, Feng pun tidak terima. Ia tidak terima disuruh untuk meminta maaf karena faktanya si kampret ini aja tidak tahu apa masalahnya dan kenapa ia yang harus meminta maaf dan menindas dirinya, bukannya lebih baik menyelidikinya terlebih dahulu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh bocah lainnya. Bocah yang baru saja datang ini, ia mengatakan kalau si kampret Zizun sebagai murid inti atau elit dari prestigious villa harusnya ia bersikap adil. Namun dengan caranya seperti ini yang menyelesaikan masalah, maka hal ini hanya akan menimbulkan ketidakadilan saja. Pria ini pun menyarankan dan menyelesaikan masalah ini dengan cara pertarungan saja antara Feng dan juga King Min. Tapi pria ini pun memberikan suatu tantangan dan mengingatkan kepada King Min untuk bersikap adil dengan cara menekan kekuatannya yang setara dengan tingkat kultivasi Chu Feng, yaitu hanya berada di Proven tingkat 3. Mendengar itu, sebenarnya King Min pun sedikit kesal dan tidak terima dengan tantangan itu. Tapi King Min bukanlah orang yang gegabah, ia tidak berani menentang pria itu, karena ia sendiri tidak tahu latar belakang pria itu. Jika ia salah langkah, maka bisa dapat berakibat fatal di kemudian hari. Mendengar hal itu, Feng pun bersemangat karena Feng sangat-sangat yakin jika si kampret King Min menekan kekuatan aslinya, maka Feng pasti dapat memenangkan pertarungan itu. Dan benar saja, dengan kultivasi yang setara, Feng pun dapat menekan kampret King Min dalam pertarungan itu. Bukan cuma menekan, Feng pun juga dapat memojokkan. Bahkan Feng juga berhasil menjatuhkan si kampret King Min dengan sangat-sangat mudah dalam pertarungan yang biasa ini.
Tapi di sini pun Feng tidak puas hanya dengan pertarungan biasa. Feng pun kini mencoba untuk mengeluarkan teknik bela diri barunya, yaitu Armor Black Tortoise. Dan ternyata walaupun si kampret Qingming juga menggunakan persenjataan elitnya, tapi Feng pun dapat dengan mudah menyerang si kampret Qingming dengan sangat-sangat mudah, bahkan membuatnya sedikit terluka. Feng yang melihat pertarungan ini tidak menarik untuknya, Feng pun berencana ingin cepat menjatuhkan Qingming dengan ingin langsung menyelesaikan dengan tinjunya. Tapi tepat sebelum tinjunya itu mendarat ke wajah Qingming, tinjunya pun dihentikan oleh seorang master. Master ini adalah Qi Lei, yang merupakan master dari Prestigious Villa. Master ini pun meminta agar mereka menghentikan pertarungannya dan bersiap untuk menantikan para ciwi-ciwi yang sudah disiapkan oleh Prestigious Villa. Di sini Feng pun juga mendapatkan suatu tawaran dari Master untuk ikut duduk di atas panggung, di tempatnya para bocah-bocah elit yang di-invite secara khusus oleh Prestigious Villa. Tak lama setelahnya, mereka yang duduk di atas panggung, muncullah beberapa burung kondor yang membawa para ciwi-ciwi cakap di atasnya. Dan benar saja, kini turunlah dari langit menggunakan payung para ciwi-ciwi cakap itu, yang ternyata memiliki ukuran bukit boba yang di atas rata-rata anak SMA. Waduh. Melihat ukuran yang dimiliki para ciwi-ciwi itu mantap dan juga menggoda, membuat para jomblo-jomblo kekelan ini pada ngaceng. Tapi dari 100 ciwi-ciwi montok yang ada di tempat ini, ada satu yang spesial, yang datang menggunakan tandu secara khusus. Dan ternyata yang keluar dari tandu itu adalah gadis cantik ini. Melihat gadis cantik itu muncul bukannya membuatnya kagum ataupun ngaceng, Feng pun malah keringat dingin karena ia tahu siapa gadis itu. Gadis yang pernah ia hajar di White Tiger. Feng yang mau kabur dari tempat itu malah ketangkap basah oleh gadis montok itu, yang membuatnya kini tidak dapat kabur lagi. Dan ternyata gadis montok ini adalah putri angkat dari Master Prestigious Villa yang bernama Ziling. Dan yang spesialnya dalam acara pernikahan kali ini, Ziling juga bakal ikut diobral dalam event ini. Waduh. Eggy yang melihat Ziling ikut diobral dalam event kali ini membuatnya pun meminta agar Feng memenangkan event ini dan mendapatkan gadis itu. Jika tidak, maka Feng akan kehilangan suatu kesempatan yang sangat besar. Tapi Feng pun menolaknya. Ia tidak mau berurusan dengan gadis itu karena Feng tahu gadis itu sangatlah kuat. Dan bisa dibayangkan saja jika kalian punya pacar yang jago bela diri, salah sedikit bakal bonyok. Tapi di sini Eggy pun tidak terima dengan alasan Feng. Eggy juga mengatakan kalau gadis itu memiliki dividen body. Dividen body merupakan harta yang sangat dirawat oleh surga. Dan jika dividen body itu diberikan kepada seorang gadis, maka selama gadis itu dengan seorang pria, maka pria yang pertama kali memecahkan perawannya akan mendapatkan sebagian besar kekuatan dari dividen body. Yang tentu saja hal itu memberikan suatu kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Eggy juga menambahkan, mungkin saja dividen body yang diserap oleh Feng nantinya akan memicu dividen lightning yang ada di dalam tubuh Feng untuk terbangkitkan. Kembali ke acara pesta, di sana Pak Tua ini pun memberikan syarat kepada mereka yang untuk menikmati para ciwi-ciwi. Namun ternyata syaratnya itu tidak ada. Hanya saja para ciwi-ciwi akan dibebaskan untuk memilih pria mana yang mereka inginkan. Waduh. Kasian ini yang mukanya jelek nih, waduh, maaf. Tapi Pak Tua ini juga mengatakan Prestigious Villa juga tidak akan dapat menerima lelaki begitu saja. Maka mereka akan mengetes apakah pria itu layak atau tidak menjadi bagian dari Prestigious Villa dan menikahi para ciwi-ciwi itu. Dan tes itu berada di Gunung Thousand Monster Mountain. Tapi hal itu pun mendapatkan suatu protes dari salah satu tuan muda yang berasal dari dinasti Jian. Ia mengatakan kalau ini semua sama saja seperti Prestigious Villa sengaja ingin meminjam kekuatan mereka untuk menyerang tempat itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh master itu, yang mengatakan kalau konflik para monster dan juga manusia tidak dapat lagi dihindari. Dan ia juga tidak memungkiri jika nantinya ada nyawa yang melayang dalam event kali ini. Tapi ia juga mengatakan tujuan mereka selain untuk menyerang monster, mereka juga telah menyiapkan puluhan master yang berada di ranah event untuk melindungi para pemuda-pemuda itu. Jadi mereka diminta untuk tidak perlu khawatir dan juga takut. Dan event itu akan dimulai dalam waktu 10 hari lagi.
Setelah acara perkenalan para ciwi-ciwi, Feng pun kembali ke kamarnya dan ia merasakan tiba-tiba ada suatu atau seseorang di belakangnya yang langsung menghajarnya. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Ziling. Feng yang melihat Ziling, ia tidak menduga kalau ternyata Ziling sudah menjadi seorang World Spiritus biru. Padahal baru beberapa bulan saja ia masih seorang World Spiritus abu-abu. Di sini Ziling pun tidak bertele-tele, ia langsung mencomot Feng dan memperingatkan Feng untuk tidak membocorkan pertemuan mereka di White Tiger. Jika Feng membocorkan itu, maka ia akan mengeksekusi Feng di tempat ini. Dan tidak peduli jika Feng kabur, maka ia akan mengejar Feng hingga ke ujung dunia. Mendengar hal itu membuat Eggy geram. Eggy berujar berani-beraninya ada seorang gadis yang berani mengancam dirinya. Eggy yang merasuki tubuh Feng, ia memperingati Ziling. Ia tahu kalau gadis montok itu memiliki Dividend Body dan kekuatannya juga tidak kalah dari Dividend Body itu sendiri. Tapi hal itu tidaklah cukup kuat untuk mengancam dirinya dan juga Feng. Ziling pun mengatakan mau bagaimanapun ini adalah wilayahnya dan ini merupakan suatu keuntungan jika memang mereka harus bertarung. Tapi ia juga mengatakan dan memperingati Feng kalau sebenarnya ia tidak ingin mengeksekusi Feng. Ia hanya ingin meminta agar Feng tidak membocorkan rahasianya. Kalau ia memiliki Dividend Body, maka ia juga tidak akan membocorkan rahasia Feng. Setelah itu, gadis ini pun langsung pergi begitu saja. 10 hari kemudian, event pemburuan ini pun resmi dimulai. Saat ini, Feng pun masuk ke dalam gunung itu berserta kelompoknya yang terdiri dari para bang jago ini. Tapi tak lama setelahnya, Ziling pun datang dan meminta kepada panitia untuk membawa Chu Feng menjadi bagian kelompok dirinya. Dan tentu saja hal itu membuat para kroco-kroco ini iri. Tapi ternyata mereka berdua yang sedang berjalan bertemu dengan 3 kroco lainnya yang mencoba menghalangi jalan mereka. Ziling pun di sini sangat tegas, ia meminta agar para kroco-kroco itu untuk segera minggir, jika tidak ia akan menghajarnya. Hal itu tentu saja membuat 3 kroco ini pun geram dengan Feng yang telah dicomot oleh gadis montok dan juga seksi itu. 3 kroco ini ditambah dengan 1 orang kampret dari Prestigious Villa yang tidak terima Feng dekat-dekat dengan Ziling. Mereka berempat pun mengatur suatu rencana untuk memisahkan mereka dan juga mengeksekusi Feng. Dan benar saja, ketika Feng berada di dalam tenda, ada seorang gadis montok yang datang menemuinya. Gadis ini pun bersikap ramah dan mengundang Feng untuk makan malam bersama. Saat mereka sedang berada di dalam tenda berdua-duaan, gadis itu pun menuangkan minuman untuk Feng. Tapi tanpa sengaja ternyata guci yang dipegangnya pecah dan airnya pun tumpah mengenai pakaian Feng. Gadis ini pun meminta agar Feng menukar bajunya terlebih dahulu agar Feng tidak masuk angin. Dan ketika Feng melepas pakaiannya, gadis itu pun berteriak dan berakting seolah-olah gadis itu bakal oleh Feng. Si kampret Liu Zizu ini pun menuduh Feng yang tidak-tidak. Ia mengatakan kalau Feng ini bakal menjadi orang tua cabul di masa depan yang akan merusak para gadis-gadis muda di 9 provinsi kelak. Jadi ia berencana untuk menangkap dan mengeksekusi Feng di tempat ini. Tapi di sini pun Feng santuy-santuy saja. Feng juga mengatakan kenapa si kampret itu banyak omong dan seolah-olah ia tahu akan hal ini. Dan Feng pun juga mengatakan dan juga menebak apakah si kampret itu yang menjebak dirinya. Tapi di sini juga Feng tidak mau membuat masalah. Ia memutuskan untuk terbang dan pergi dari tempat ini dan akan membalaskan dendamnya nanti. Feng yang mencoba kabur dari tempat ini, ia dikejar dengan 3 kroco lainnya. Tapi dengan menggunakan teknik naganya, Feng pun dapat melarikan diri dengan sangat cepat. Dan tak lama setelahnya, Feng pun tiba di tengah hutan anta berantah. Feng yang sedang santuy-santuy, ia merasakan ada aura yang sangat kuat di depannya ini. Dan ternyata hal itu berasal dari monster ini. Tapi tiba-tiba bam, monster itu pun langsung tewas. Dan di atas monster itu ada Pak Tua Sakti dan mengatakan, "Hai nak, kau di sini untuk pertemuan pernikahan kan?" Feng yang melihat aura Pak Tua itu begitu kuat membuat Feng pun bertanya, siapakah Pak Tua yang ada di hadapannya itu? Pak Tua ini mengatakan kalau ia adalah tamu dari Prestigious Villa yang bernama Zi Xuan Yuan. Pak Tua ini juga mengatakan kalau cucu perempuan yang mengikuti event ini juga dan bertanya apakah Feng mengenali cucunya. Mendengar nama keluarga Zi tentu saja membuat Feng paham siapa cucu perempuan Pak Tua itu. Feng pun mengatakan kalau ia mengenal cucu Pak Tua itu. Pak Tua itu juga mengatakan kalau Feng ini sangat beruntung karena ia bertemu dengan dirinya di tempat ini. Karena tempat ini sangatlah berbahaya untuk Feng. Dan ia juga akan membawa Feng kembali menemui kelompoknya.
Tapi Feng pun mengatakan kalau ia hanya ingin bertualang sendiri saja. Tapi hal itu pun tidak dapat diterima oleh Pak Tua itu. Ia mengatakan kalau tempat ini sangatlah berbahaya, mengingat kultivasi Feng masih sangatlah rendah. Dan tanpa beritil-itil ia pun langsung mencomot Feng begitu saja. Setibanya mereka di tempat sebelumnya, di sana terdapat banyak sekali bekas-bekas pertempuran. Salah seorang yang sekarat mereka pun memberitahu kalau mereka disergap oleh sekelompok monster yang menyamar menjadi seorang murid dan membawa beberapa orang untuk dijadikan sandera. Mendengar kalau cucunya dibawa oleh para monster membuat Pak Tua ini geram. Pak Tua ini juga ingin langsung menghajar para monster itu. Pak Tua ini yang tidak tahu di mana sarang monster itu membuat Feng pun menawarkan suatu bantuan. Ia akan menunjukkan jalan menuju sarang monster itu sesuai dengan peta yang ia dapat sebelumnya. Setibanya di dekat sarang para monster, Pak Tua ini pun bertanya, siapakah nama bocah ini? Karena ia belum tahu siapa nama bocah yang ada di sebelahnya. Setelah mengetahui namanya kalau adalah Chu Feng, Pak Tua ini pun meminta maaf sembari memegang pundaknya Feng, dan ia juga langsung melemparkan Feng ke dalam sarang monster itu. Feng yang masuk ke dalam sarang para monster tentu saja ia langsung ditangkap dan juga ditawan oleh para penjaga. Feng yang ditangkap tentu saja hal ini membuat Raja Monster bertanya-tanya siapa bocah itu. Dan monster sapi pun menjelaskan kalau Feng adalah bocah kampret yang ketahuan saat ia akan seorang gadis di dalam tenda. Dan mereka pun mengejar bocah itu dan ingin menangkap dan juga mengeksekusinya. Mendengar itu membuat kodok jelek ini pun memikirkan suatu permainan. Kini kodok jelek itu pun menangkap seorang gadis yang sudah menjebak Feng dan ia akan memberikan gadis itu ke arah monster sapi untuk dinikmati tubuhnya di hadapan Feng hingga gadis itu mati kelemasan. Agar Feng frustasi melihat gadis yang bakal dinikmatinya malah dinikmati oleh monster. Gadis itu yang ditangkap oleh monster sapi ini, ia memohon untuk diselamatkan oleh si kampret Liu. Ia juga mengatakan bukankah ia sudah membantu si Liu untuk menjebak Feng agar memisahkan Feng dan juga Ziling. Tapi kenapa ia tidak mau membantu dirinya? Mendengar itu membuat kodok ini pun sedikit tertarik dan ia juga bertanya yang mana yang namanya Ziling. Gadis kampret itu pun meminta agar ia dibebaskan nantinya dan ia akan memberitahu siapa Ziling itu. Dan hal itu pun disetujui oleh kodok jelek ini. Dan ketika gadis itu menunjuk gadis montok yang bernama Ziling, seketika gadis kampret itu pun langsung dieksekusi. Kodok itu pun juga mengatakan kalau manusia yang mengkhianati temannya sendiri tidak layak untuk hidup. Melihat Ziling yang merupakan gadis yang sangat cantik dan juga montok, apalagi bukit bobanya besar ya kan, tentu saja membuat kodok jelek ini sange dan ingin membuat Ziling menjadi bininya. Dan hal itu pun tentu saja membuat Feng geram. Ia mengatakan untuk melepaskan wanitanya. Melihat Feng yang berani menantang dirinya membuat kodok jelek ini geram. Ia langsung mencomot Feng dan ia akan menghancurkan tubuh Feng dari dalam menggunakan monster pemakan tulang. Tapi ketika Feng dipaksa untuk menelan monster itu, kakeknya Ziling pun tiba-tiba muncul dan ia juga langsung mengarahkan pisaunya kepada anak kodok yang ada di tempat ini. Pak Tua ini pun menawarkan suatu pertukaran. Ia akan melepaskan anak kodok ini dan sebagai gantinya ditukar dengan cucunya dan juga bocah yang bernama Chu Feng itu. Karena si kodok kecil ini satu-satunya anaknya, membuat si kodok besar itu pun menerima penawaran itu dengan cara melepaskan Feng dan juga Ziling. Saat Feng akan pergi dari tempat itu, ia langsung diserang dari belakang oleh kodok kecil. Tapi dengan sangat cepat, Feng pun langsung memutarkan tubuhnya dan bam! Selain menghajarnya, Feng pun juga mengancam akan segera memotong kodok itu jika ia tidak mau melepaskan seluruh manusia yang ditawan di tempat ini. Sementara para bocah ini melarikan diri untuk mencari bantuan, Pak Tua ini akan melawan monster-monster itu. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, Feng pun mendapatkan kabar kalau para tetua dari berbagai macam sekte datang dan berhasil mengalahkan para monster itu. Bahkan mereka pun membentuk sebuah aliansi besar untuk menekan kodok besar itu untuk memberitahu di mana lokasi harta karun yang ada di tempat ini. Mendengar kalau ada aliansi besar yang mengincar harta karun yang sama dengan apa yang diincar oleh Feng, tentu saja membuat Feng sedikit gelisah.
Keesokan harinya, Master Prestigious Villa pun memberikan suatu pengumuman kalau ia sangat berbelasungkawa terhadap para peserta yang telah tewas di Gunung Monster itu. Tapi ia juga mengatakan kalau event ini akan tetap dilanjutkan dan para peserta pun diizinkan untuk santuy-santuy di tempat ini hingga beberapa hari kemudian sampai para ciwi-ciwi telah siap untuk memutuskan dengan siapa mereka akan berpasangan. Setelah mendengarkan pengumuman yang tidak penting, Feng pun kembali ke kamarnya. Di sana ia pun berpikir saat event ini selesai berarti para master telah berhasil mendapatkan harta karun itu. Dan di sini Feng pun juga ingin mendapatkan harta itu. Tapi saat ini ia juga tahu kalau ia tidak memiliki sekutu yang dapat diandalkan. Dan jika ia solo lord, maka ia juga tidak tahu bahaya apa yang akan menunggunya di depan sana. Tak lama setelahnya ada seseorang yang datang yang tentu saja membuat Feng terkejut dan ia adalah Ziling. Di sini Ziling pun mengajak Feng untuk naik ke atas gunung, bukan gunung kembarnya, bukan. Ziling pun mengajak Feng untuk melihat ke atas sana. Gadis montok ini sebenarnya tidak tertarik dengan harta karun itu. Ia hanya ingin datang dan melihat dan mendapatkan teknik seni bela diri misterius yang ada di tempat itu saja. Tapi Feng pun mengatakan bukankah lebih baik jika gadis itu pergi bersama pria lain dan hal itu bukanlah suatu hal yang sulit bagi seorang gadis cantik. Tapi Ziling pun mengatakan kalau ia akan sangat sulit karena ia tidak akan bebas jika ditemani oleh orang lain. Dan selain itu, para master yang datang ke Gunung Monster terdiri dari para generasi tua dan para anak muda pun dilarang datang ke tempat ini dan hal itu akan melanggar aturan. Selain itu, Ziling pun juga tahu kalau Feng memiliki peta misterius dan ia juga tahu kalau Feng mengincar harta karun yang ada di dalam gua itu. Dan hal itu pun memang dibenarkan oleh Feng. Mereka yang mengendap-endap masuk ke dalam sana malah bertemu dengan bocah dari dinasti Jiang. Bocah itu ternyata juga sama, doi diam-diam datang ke tempat ini dan masuk ke dalam gunung itu. Di sana juga ia membuka suatu teknik rahasia yang membuka suatu pintu masuk menuju pintu harta karun. Feng dan juga Ziling yang tidak tahu teknik apa yang digunakan oleh bocah itu membuat Ziling pun mencoba membukanya dengan menggunakan susunan formasi spiritnya. Feng yang melihat World Spirit muncul di dunia manusia membuatnya tercengang dan bertanya kepada Egi. Egi pun mengatakan kalau gadis itu sepertinya cukup menarik karena ia dapat membuat kontrak kepada World Spirit yang mau melayaninya. Walaupun World Spirit itu sebenarnya lebih kuat 2 tingkat di atas gadis itu. Ya, walaupun World Spirit itu cukup kuat, tapi tetap saja World Spirit itu tidak sekuat dirinya yang merupakan Asura Spirit World. Tapi yang menjadi pertanyaannya, Feng pun bertanya bagaimana bisa World Spirit itu muncul dari tubuh tuannya dan membantunya. Mendengar itu membuat Egi geram. Ia mengatakan kalau doi nggak muncul lantas bagaimana World Spirit dapat membantu tuannya. Egi pun mengatakan untuk membuka gerbang di antara dunia manusia dan juga dunia spirit, maka Feng harus menjadi seorang World Spiritus biru dengan menggunakan spirit formasi yang dimiliki seorang World Spirit biru, maka hal itu dapat dilakukan. Mendengar hal itu membuat Feng sangat antusias dan ia ingin segera menjadi seorang World Spiritus biru, maka Egi dapat keluar dan hidup bersama dengan dirinya di luar sana. Dan hal itu pun dibenarkan dan juga dinantikan oleh Egi. Tak lama setelahnya, Ziling pun berhasil membuka pintu rahasia itu dan mereka pun masuk ke dalam sana. Di dalam sana, Feng pun merasakan aura spesial yang memancarkan aura Asura. Di hadapan Feng ternyata terdapat suatu kastil yang sangat mewah. Melihat ada kastil di dalam sana membuat Ziling pun sangat antusias dan ia tahu kalau di dalam sana pasti ada seni bela diri yang memang ia inginkan. Tapi ketika ia mendekati kastil itu lebih dekat lagi, zing! Kakinya pun memijak suatu jebakan yang membuatnya kini terjebak di dalam lumpur hisap. Dan di sana juga ternyata ada bocah yang berasal dari dinasti Jiang. Dengan menggunakan spirit formasi, Feng pun mencoba untuk membebaskan mereka dari pasir hisap itu. Tapi ketika Ziling berhasil dibebaskan oleh Feng, ia langsung memotong spirit formasi yang mencoba menyelamatkan bocah dari dinasti Jiang itu. Ziling pun mengatakan kalau bocah itu adalah musuh mereka yang sama-sama mengincar teknik seni bela diri yang ada di dalam sana. Tapi bocah ini pun panik ketika mereka akan meninggalkannya begitu saja. Bocah ini pun meminta untuk diselamatkan dan ia juga berjanji tidak akan mengincar sesuatu yang ada di tempat itu dan akan segera kabur dari tempat ini. Tapi Ziling pun mengatakan untuk tidak percaya dengan omong kosong dari bocah dari dinasti Jiang itu.
Ziling juga mengatakan jika mereka menyelamatkan bocah itu, maka di masa depan bocah itu pasti akan membalaskan mereka dengan sesuatu yang buruk. Tapi bocah itu pun berjanji untuk tidak melakukan hal itu, dan ia juga berjanji tidak akan membocorkan peristiwa ini kepada siapapun. Dan di sini pun Feng pun memutuskan untuk menyelamatkan bocah itu. Di sini Feng pun juga mengatakan dan berharap agar bocah itu tidak membalas kebaikan ini dengan sesuatu yang buruk di masa depan. Bocah ini juga mengatakan kepada Feng dan memberikan suatu nasihat untuk tidak masuk ke dalam sana, karena di dalam sana ada sesuatu yang tidak dapat mereka tangani seorang diri, dan meminta agar mereka pergi bersama-sama keluar dari tempat ini. Tapi karena Feng tetap memutuskan untuk masuk ke dalam sana, membuat bocah ini pun memberikan suatu gulungan yang merupakan peta yang mungkin saja dapat membantu Feng kelak di dalam sana. Ternyata peta itu berisi posisi di mana jebakan terpasang di tempat ini. Tapi kenapa bocah ini yang punya peta jebakan, tapi doi sendiri malah kena jebakan? Piye iki? Oke, lanjut. Setelah melihat isi peta itu lebih detail lagi, ternyata di dalam kastil itu ada 2 lantai, di mana lantai utamanya berada di basementnya. Setelah memahami isi peta, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam sana. Dengan menggunakan formasi spirit, Ziling pun dapat membuka pintu itu dan masuk ke dalam kastil itu. Di dalam sana, Ziling pun melihat ada gulungan seni bela diri dan langsung ingin menguasainya. Tapi ketika ia terbang ke atas sana dan ingin meraihnya, tiba-tiba ia tertangkap dengan suatu rantai emas yang menjaga tempat ini. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh roh seorang world spiritis emas. Pria ini yang juga melihat Feng memiliki kontrak dengan World Spiritis Asura membuatnya pun kagum. Ia tidak menduga kalau bocah ini memiliki kontrak yang sangat istimewa. Pria ini juga bertanya apa hubungannya Feng dengan bocah perempuan ini. Dengan rasa percaya diri, Feng pun mengatakan, "Senior, dia merupakan wanita yang kucintai." Waduh. Feng juga mengatakan, "Senior, jika kau membiarkan dia pergi, maka aku bersedia melakukan apapun yang kau inginkan." Mendengar itu, pria ini pun mengatakan kalau wanita yang ia tangkap ini bahkan tidak sedikit pun mempertimbangkan perasaanmu. Apakah seorang wanita yang seperti ini layak untuk dicintai? Dengan sopan, Feng pun mengatakan mungkin dalam perspektif senior ia tidak layak untuk dicintai. Tapi di mataku dia sangat layak untuk kucintai tanpa perlu memikirkan diriku sendiri. Ya, walaupun berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya Feng. Mendengar itu semua membuat pria ini pun sedikit tertarik. Karena Feng sangat bersemangat untuk menyelamatkan bocah ini, maka ia akan memberikan satu kesempatan. Pria ini ingin agar Feng mengembalikan gulungan ini ke dalam bentuk aslinya dalam waktu 1 jam saja. Jika tidak, maka ia akan mencincang-cincang bocah wanita ini. Tapi hal itu pun diprotes oleh Feng, dan bagaimana mungkin ia dapat menyelesaikan gulungan itu jika kekuatannya disegel oleh pria itu. Tapi pria ini pun mengatakan kalau itu bukanlah urusannya. Lagi pula dengan hawa dingin yang ada di tempat ini, Feng juga bakalan tewas kurang dari 1 jam. Dan ia pun menyarankan jika Feng ingin tetap hidup maka pergilah dari tempat ini. Tapi jika ingin menyelamatkan bocah wanita ini dengan nyawa sebagai taruhannya, maka silakan untuk dicoba. Dengan kehilangan kultivasi dan juga hawa dingin yang sangat menusuk di tempat ini, Feng pun tidak dapat melakukan apapun. Ia hanya dapat memilih untuk kabur ataupun bertahan. Feng yang tidak ingin membiarkan wanitanya mati, ia pun memutuskan untuk bertahan dan mencoba untuk menyelesaikan gulungan yang diminta oleh pria itu. Tapi sayangnya Feng pun tidak memiliki kultivasi dan ia juga hanya dapat terdiam dan membeku dan akhirnya tewas. Ya, Feng pun tewas dan manhwa ini tamat. Selesai. Nggak gitu juga sih. Melihat tekad yang dibulatkan oleh Feng dengan mengorbankan nyawanya, membuat pria ini pun terharu. Ia mengatakan meskipun kekuatannya tidak cukup, tapi usahanya patut untuk diberi apresiasi. Ia juga mengatakan sepertinya bocah itu memang mencintai wanita ini. Yang akhirnya pria ini pun melepaskan kutukannya dan mengatakan kepada bocah wanita ini kalau ia harus menghargai seorang yang sangat mencintai dirinya dengan sangat baik. Pria ini juga akan meninggalkan teknik seni bela diri miliknya untuk dapat digunakan oleh mereka berdua. Ziling yang melihat kondisi Feng sangat mengenaskan dan hampir saja tewas, membuatnya sangat bahagia ketika ia melihat Feng dapat kembali sadar. Di sini Ziling pun langsung mengambil teknik seni bela diri itu dan menyerahkannya kepada Feng. Tapi Egi mengatakan untuk tidak menerima benda itu. Ia menyarankan agar Feng memberikan skill itu kepada gadis montok itu saja. Dan mungkin saja hal itu dapat membuat hatinya luluh dan nantinya Feng bisa dengan gadis itu dan mendapatkan kekuatannya.
Rencana licik Egy pun diterima oleh Feng. Mendapatkan pemberian skill tingkat 9 tentu saja membuat gadis montok ini sangat senang dan juga tersentuh. Dan tak lama setelahnya, Feng pun menemukan pintu rahasia yang ia lihat di peta sebelumnya. Dan ternyata lorong itu pun menuntun mereka menuju para master yang sedang melakukan kultivasi. Dan ternyata para master ini sedang terjebak di dalam suatu susunan ilusi. Bahkan mereka pun saling menyalahkan satu sama lain karena dapat tertahan di tempat ini. Tak hanya para master saja, ternyata di sana juga ada 4 orang monster yang berada di ranah Hivuan tingkat 5. Mereka pun tidak terjebak, tapi ternyata merekalah yang menjebak para master-master itu yang berasal dari berbagai macam sekte masuk ke dalam jebakan mereka. Para monster-monster ini juga berdiskusi, ada yang ingin segera mengeksekusinya, ada juga yang ingin membiarkan para master itu tewas dengan sendirinya. Bahkan ada monster lainnya yang mengatakan kalau formasi jebakan itu memang sengaja dibuat menggunakan persenjataan elit yang ada di tempat ini. Mendengar itu, Feng pun tertarik untuk segera memiliki senjata elit itu. Tapi di sini Feng pun dan juga Ziling terlibat suatu perselisihan untuk segera mengambil senjata itu atau menunggunya terlebih dahulu sebelum mengambil persenjataan itu. Karena jika Feng mengambil senjata itu saat ini, maka formasi ilusi itu akan menghilang. Ya, sebenarnya hal itu memang sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh Feng, karena ia juga ingin menyelamatkan seorang master yang berasal dari Guild World Spiritis. Tapi hal itu pun ditentang oleh Ziling. Hal itu akan membuat Feng mendapatkan suatu masalah nantinya, dan Feng akan berhadapan dengan para master dan juga para monster. Bahkan Ziling pun meminta agar Feng sedikit bersabar dan membiarkan para master itu dulu tewas, dan membiarkan para monster juga pergi dari tempat ini, dan barulah mereka mengambil senjata elit itu. Tapi hal itu pun ditentang oleh Feng, yang pada akhirnya mereka pun berencana untuk mengambilnya saat ini juga. Di sini Ziling pun berencana untuk mengalihkan perhatian dari para monster, dan Feng akan mengambil kesempatan itu untuk menyelinap dan mengambil senjata elit itu. Dan benar saja, saat ini pun Ziling dengan kekuatannya ia dapat melesat dengan sangat cepat untuk mengalihkan perhatian para monster. Bahkan ia juga melemparkan suatu mutiara kecil yang dapat mengalihkan dan lebih mendramatisir pengalihan isu. Sedangkan Feng masih mencoba untuk mengambil kampak 212 yang ada di tempat itu. Tapi sayangnya dengan kekuatan yang dimiliki Feng saat ini, ia tidak cukup kuat untuk mengambil kampak itu. Tapi dengan bisikan maut dari Egy, BAM! Feng pun langsung mengeluarkan aura Asura milik Egy yang memberikan kekuatan berkali-kali lipat lebih kuat dari dirinya, yang membuatnya kini dapat menarik kampak ajaib itu. Dengan berhasil Feng mendapatkan persenjataan elit, membuat video kita kali ini berakhir di sini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.